Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Nur Hamidah selaku dosen psikologi belajar dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat dan rahmatnya kita diberikan kesehatan dan dapat melaksanakan kuliah meskipun masih secara online. Sebelum memulai penjelasan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang konsep motivasi dalam belajar. Anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Nabila Euseptia dengan NIM akhir 73. Yang kedua, Slavia Praha Fatalinda dengan NIM 87. Yang ketiga, Hansa Kotrunada dengan NIM akhir 89. Dan yang terakhir, Mila Agustina dengan NIM akhir 95. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian motivasi belajar. Kepada materi, saya persilahkan. Saya Slavia Pravatalinda, NIM 087, akan menjelaskan materi mengenai pengertian motivasi belajar. Motivasi atau motivation adalah kekuatan yang menggerakkan seseorang untuk bertindak, berpikir, dan merasakan. Perilaku yang termotivasi lebih berenergi, lebih terarah, dan lebih berarti. Belajar merupakan perubahan sistematis yang relatif permanen pada perilaku yang terjadi melalui pengalaman. Saya Kansa Kotrunada Velasufa, NIM 089. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu fungsi motivasi dalam belajar. Ada beberapa pendapat menurut para ahli terkait fungsi motivasi belajar. Hamalik mengungkapkan tiga fungsi motivasi, yaitu yang pertama, motivasi berfungsi penggerak. Artinya, motivasi ini berfungsi sebagai mesin. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan atau perbuatan. Lalu yang kedua, mendorong timbulnya kelakuan atau sesuatu perbuatan. Artinya, tanpa motivasi maka tidak akan timbul suatu perbuatan seperti belajar. Lalu yang ketiga, motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya, penggerakan perbuatan ke arah pencapaian tujuan yang diinginkan. Saya Nabila Euseptia dengan NIM akhir 73. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis motivasi dalam belajar. Jenis-jenisnya ada dua, motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contohnya, seseorang yang senang membaca. Ia tidak perlu disuruh ataupun didorong untuk membaca buku. Ia sudah rajin mencari buku-bukunya sendiri untuk dibaca. Sebagai contoh konkret, seorang siswa melakukan belajar karena betul-betul ingin mendapatkan pengetahuan, nilai, atau keterampilan agar dapat berubah tingkah lakunya secara konstruktif, tidak karena tujuan yang lain-lain. Intrinsic motivation and inherent in the learning situation and meet pupil needs and purposes. Itulah sebabnya motivasi intrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan suatu dorongan dari dalam diri dan secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajarnya. Seperti yang tadi dicontohkan bahwa seseorang belajar memang benar-benar ingin mengetahui segala sesuatunya, bukan karena ingin pujian atau suatu ganjaran. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Sebagai contohnya, seseorang belajar karena tahu besok paginya akan ujian dengan harapan akan mendapat nilai yang baik sehingga akan dipuji oleh pacarnya atau oleh teman-temannya. Jadi yang penting bukan karena belajar ingin mengetahui sesuatu pengetahuan, tetapi ingin mendapatkan nilai yang baik atau agar mendapatkan suatu hadiah.
Jadi, kalau dilihat dari segi tujuan kegiatan yang dilakukannya, tidak secara langsung bergayut dengan esensi apa yang dilakukannya itu. Oleh karena itu, motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Agustina, NIM 95, akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan materi tentang faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Jadi nanti saya akan menjelaskan secara detail apa aja faktor yang bisa mempengaruhi motivasi belajar. Pada dasarnya, hasil belajar atau prestasi belajar yang diperoleh siswa merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor. Jadi adanya faktor eksternal maupun internal bisa mendorong siswa untuk melakukan motivasi belajar. Apabila kualitas pembelajaran itu baik, maka motivasi yang tinggi juga ada pada diri siswa. Biasanya motivasi itu akan timbul dalam diri siswa karena adanya suatu kebutuhan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang faktor internal menurut Kompri yang bisa mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama yaitu adanya cita-cita dan aspirasi siswa. Ketika seorang siswa mempunyai suatu cita-cita, tentunya siswa tersebut akan memperkuat motivasi belajarnya. Kenapa seperti itu? Karena mereka ingin sekali cita-cita tersebut tercapai. Nah, ini biasanya timbul pada siswa yang duduk di bangku SMP maupun SMA. Kemudian yang kedua ada kemampuan siswa. Terkadang tidak hanya keinginan kuat saja yang bisa mempengaruhi motivasi belajar siswa, tetapi juga adanya keinginan yang dibarengi dengan kemampuan dan juga kecakapan dalam pencapaiannya. Jadi tidak hanya kemampuan, tetapi juga keahlian-keahlian, soft skill yang mungkin dimilikinya. Itu tentu pasti akan lebih mudah untuk menumbuhkan motivasi belajar. Kemudian yang ketiga ada kondisi siswa. Kondisi siswa dalam hal ini meliputi jasmani dan rohani. Siswa yang sakit tentunya bisa mengganggu perhatian belajarnya. Menurut Syah tahun 2003 dalam Puspitasari, ada juga faktor-faktor eksternal yang bisa mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama adalah guru. Guru itu mempunyai peran yang sangat penting untuk menumbuhkan motivasi belajar siswanya. Biasanya seorang guru akan menggunakan metode pengajaran yang digunakan dalam menyampaikan materi pembelajaran. Tidak hanya itu, jadi seorang guru itu juga harus bisa menyesuaikan efektivitas suatu metode pengajar dengan mata pelajaran tertentu. Jadi pada saat mata pelajaran apa, gurunya juga harus menggunakan metode yang seperti apa agar bisa menumbuhkan motivasi siswanya. Pada saat pembelajaran, tentunya guru juga harus menggunakan metode mengajar yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Karena hal ini sangat berpengaruh dan pengaruhnya juga sangat besar terhadap siswanya untuk meraih tujuan dari belajar itu sendiri. Yang kedua adanya orang tua dan keluarga. Memang guru terlihat mempunyai peran yang sangat dominan terhadap motivasi belajar, tetapi tidak hanya guru di sini. Kita juga akan membahas peran orang tua dalam menumbuhkan motivasi belajar. Orang tua dan keluarga itu ya yang selalu ada di rumah akan ikut membimbing ataupun membantu ketika anak berada dalam situasi-situasi yang sulit. Jadi ketika belajar pasti akan ada proses yang mungkin akan menghadirkan suatu masalah-masalah yang ada pada anak. Nah, ini di sini dibutuhkan sekali peran orang tua dan juga peran keluarga untuk memahami konsep-konsep pembelajaran. Jadi siswanya tidak bingung ketika ingin belajar meskipun ada di rumah. Kemudian yang ketiga adanya masyarakat dan lingkungan. Masyarakat dan lingkungan juga mempunyai peran yang sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Contohnya, teman-teman dengan teman sebayanya dan teman sebayanya tersebut mempunyai motivasi belajar yang tinggi,
itu pasti akan mendorong teman yang lainnya untuk melakukan motivasi belajar yang tinggi juga. Nah, di sini terlihat bahwa peran lingkungan, peran orang-orang di sekitar mempunyai peran yang sangat berpengaruh juga terhadap motivasi belajar yang nantinya akan menghasilkan tujuan belajar dan hasil yang diinginkan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori-teori motivasi dalam belajar. Yang pertama, teori motivasi Abraham Maslow atau teori kebutuhan. Abraham Maslow mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkan dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid. Orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. Yang kedua, teori motivasi Hertzberg atau teori 2 faktor. Menurut Hertzberg, ada 2 jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. 2 faktor itu disebut faktor higien atau faktor intrinsik dan faktor motivator atau faktor intrinsik. Yang ketiga, teori Douglas MC Gregor mengemukakan 2 pandangan manusia, yaitu teori X atau negatif dan teori Y atau positif. Yang keempat, teori Fromm atau teori harapan. Teori dari Fromm tentang kognitif teori atau motivation menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang ia yakini ia tidak dapat melakukannya, sekalipun hasil dari pekerjaan itu sangat dapat ia ingin. Kemudian teori motivasi achievement MC Slalon atau teori kebutuhan berprestasi. Teori yang dikemukakan oleh MC Slalon 1961 menyatakan bahwa ada 3 hal yang penting menjadi kebutuhan manusia. Berikutnya teori penetapan tujuan atau goal setting theory. Edwin Locke mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki 4 macam mekanisme motivasional. Dan yang terakhir, teori motivasi Clayton-Alderfer atau teori ERG. Di sini, Alfeder mengemukakan bahwa jika kebutuhan yang lebih tinggi tidak atau belum dapat dipenuhi, maka manusia akan kembali pada gerak yang fleksibel dari pemenuhan kebutuhan dari waktu ke waktu dan dari situasi ke situasi. Saya, Nabila Iseptia dengan NIM akhir 73, akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kedudukan motivasi dalam pembelajaran. Menurut Kompri, kedudukan motivasi dalam belajar tidak hanya memberikan arah kegiatan belajar secara benar. Lebih dari itu, dengan motivasi, seseorang akan mendapat pertimbangan-pertimbangan positif dalam kegiatan belajar. Motivasi merupakan hal yang sangat penting, karena motivasi itu memberikan semangat seorang pelajar dalam kegiatan-kegiatan belajarnya, dan motivasi memberi petunjuk pada tingkah laku. Kompri mengatakan bahwa dalam proses pembelajaran, motivasi baik bagi guru dan siswa sangat penting dalam mencapai keberhasilan belajar sesuai tujuan yang diharapkan. Adapun pentingnya motivasi bagi guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangkitkan, meningkatkan, dan memelihara semangat siswa untuk belajar sampai berhasil. Yang kedua, mengetahui dan memahami keragaman motivasi di kelas. Yang ketiga, meningkatkan dan menyadarkan guru untuk memilih keragaman peran seperti sebagai penasehat, fasilitator, instruktur, teman diskusi, ataupun sebagai seorang pendidik. Dan yang terakhir, memberi peluang guru untuk unjuk kerja rekayasa pedagogis. Selanjutnya, upaya untuk meningkatkan motivasi dalam belajar. Tujuan pembelajaran adalah untuk mencapai keberhasilan dengan prestasi yang optimal. Untuk mencapai hasil belajar yang optimal, dituntut kreativitas guru dalam membangkitkan motivasi belajar siswa. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru untuk membangkitkan motivasi belajar siswa. Yang pertama,
Memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang jelas dapat menumbuhkan minat siswa untuk belajar. Semakin jelas suatu tujuan yang ingin dicapai, maka akan semakin kuat motivasi belajar siswa. Oleh sebab itu, guru perlu menjelaskan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai sebelum proses pembelajaran dimulai. Yang kedua, membangkitkan minat siswa. Siswa akan terdorong untuk belajar manakala mereka memiliki minat untuk belajar. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan minat siswa. Di antaranya, hubungkan bahan pelajaran yang akan diajarkan dengan kebutuhan siswa. Sesuaikan materi pelajaran dengan tingkat pengalaman dan kemampuan siswa. Gunakan berbagai model dan strategi pembelajaran secara bervariasi. Untuk yang ketiga, menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Yang keempat, berilah pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan siswa. Yang kelima, berikan suatu penilaian kepada siswa. Yang keenam, berilah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa. Dan yang terakhir, ciptakan persaingan dan kerjasama. Berbagai upaya perlu dilakukan guru agar proses pembelajaran berhasil. Guru harus kreatif dan inovatif dalam melakukan tugas pembelajaran. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang konsep motivasi dalam belajar. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Apabila terdapat banyak kesalahan dari kami minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.